Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Agustina, presensi 10 dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai prinsip dan praktik ekonomi Islam. Muamalah. Muamalah dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan, seperti pergaulan, berdata, dan sebagainya. Sementara dalam fikih Islam berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, dan usaha lainnya. Adapun dalam melakukan transaksi ekonomi, Islam melarang beberapa hal, di antaranya yaitu sebagai berikut. Macam-macam muamalah. 1. Jual beli. Jual beli menurut syariat agama ialah kesepakatan tukar menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Melakukan jual beli dibenarkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Adapun syarat-syarat jual beli yaitu 1. Penjual dan pembelinya haruslah balik, berakal sehat, dan atas kehendak sendiri. 2. Uang dan barangnya haruslah halal dan suci, bermanfaat, keadaan barang dapat diserah terimakan, keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, dan milik sendiri. 3. Ijab qabul. B. Khiyar. Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Islam memperbolehkan melakukan khiyar karena jual beli haruslah berdasarkan suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan sedikit pun. Adapun macam-macam khiyar yaitu A. Khiyar majelis, B. Khiyar syarat, C. Khiyar aibi atau cacat. C. Riba. Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Riba, apapun bentuknya dalam syariat Islam hukumnya haram. Sanksi hukumannya juga sangat berat. Rasulullah mengutuk orang yang mengambil riba, orang yang mewakilkan, orang yang mencatat, dan orang yang menyaksikannya. Hadis riwayat Muslim. Adapun macam-macam riba yaitu A. Riba fadli, B. Riba qardi, C. Riba yadi, dan D. Riba nasiyah. 2. Utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian, tentu saja dengan tidak mengubah keadaannya. Memberi utang kepada seseorang berarti menolongnya dan sangat dianjurkan oleh agama. Adapun rukun utang piutang ada 3, yaitu 1. Yang berpiutang dan yang berutang. 2. Ada harta atau barang. 3. Lafaz kesepakatan. 3. Sewa menyewa. Sewa menyewa artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa di sini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal atau hewan. Adapun syarat dan rukun sewa menyewa yaitu sebagai berikut. C. Syirkah. Secara bahasa, kata syirkah perseroan berarti mencampurkan dua bagian atau lebih, sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Adapun rukun syirkah secara garis besar, yaitu 1. Dua belah pihak yang berakad, 2. Objek akad, 3. Akad. Macam-macam syirkah. 1. Syirkah inan, 2. Syirkah abdan, 3. Syirkah wujuh, 4. Syirkah mufawadah, 5. Mudharobah, 6. Musaqoh, muzaro'ah, dan mukabaroh. D. Perbankan. Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkannya kembali dengan menggunakan sistem bunga. Dengan demikian, hakikat dan tujuan bank ialah untuk membantu masyarakat yang memerlukan, baik dalam menyimpan maupun meminjamkan, baik berupa uang atau barang berharga lainnya, dengan imbalan bunga yang harus dibayarkan oleh masyarakat pengguna jasa bank. Di mana bank dilihat dari segi penerapan bunganya dikelompokkan menjadi 2, yaitu
Bank konvensional dan bank Islam. Bank konvensional adalah bank yang berfungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha, guna mengembangkan usahanya dengan menggunakan sistem bunga. Bank Islam atau bank syariah adalah bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam. B. Bank Islam atau bank syariah ialah bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam. Istilah bunga yang ada pada bank konvensional tidak ada dalam bank Islam. Bank syariah menggunakan beberapa cara yang bersih dari riba, seperti mudharabah, musyarakah, wadiah, qardul hasan, dan murabahah. Asuransi syariah. Syariah asuransi berasal dari bahasa Belanda yang artinya pertanggungan. Dalam bahasa Arab dikenal dengan at-ta'min yang berarti pertanggungan, perlindungan, keamanan, ketenangan, atau bebas dari perasaan takut. Dalam Islam, asuransi merupakan bagian dari muamalah. Pada umumnya, para ulama berpendapat asuransi yang berdasarkan syariah diperbolehkan dan asuransi konvensional haram hukumnya. Adapun perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional yaitu pada asuransi konvensional dikenal dana hangus, di mana peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi ketika ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo. Dalam konsep asuransi syariah, mekanismenya tidak mengenal dana hangus. Setidaknya ada manfaat yang bisa diambil kaum muslimin dengan terlibat dalam asuransi syariah. Di antaranya bisa menjadi alternatif pelindungan yang sesuai dengan hukum Islam. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.